Berangkat dari kepemilikan satu unit mini speaker MKC 5009 Bluetooth yang dibeli secara kebetulan saat TikTok masuk pertama kali ke Indonesia, saat harga promo untuk jumlah pembeli pertama tertentu seharga 5.000. Seperti yang ada di penjelasan dalam channel video saya ya di YouTube, bisa dilihat berkaitan dengan mini speaker Bluetooth MKC 509 dan perbaikan cartridge spoolnya. Yang ini dia ya, mini speaker Bluetooth dibeli untuk keperluan anak bermain dan dengan cucu. Tapi dalam perjalanan waktu pemakaian, spool mic MKC ini cartridge dinamisnya mengalami kerusakan, lalu diperbaiki dengan mengganti cadang spool mic dinamiknya merek tertentu seharga 35.000 kalau nggak salah, dan hasilnya berjalan baik dan normal kembali. Seiring lama waktu berjalan, pada hari ini untuk waktu 1 minggu ke depan setelah saya di dalam video ini, saya dan keluarga berencana mengadakan hajatan pesta tunangan anak saya di rumah dengan jumlah undangan maksimum sekitar 40 kakak atau sekitar 80 orang. Segera saya berinisiatif untuk berinovasi kecil-kecilan dengan memanfaatkan mini speaker MKC 9095 Bluetooth yang ada ini untuk dijadikan sebagai media sound system backup dari peralatan sound system utama yang telah ada disediakan dalam acara pesta. Bila mana terjadi gangguan listrik PLN atau pemadaman listrik saat di daerah kawasan rumah yang tidak terduga. Dan juga sound system backup ini dijadikan sebagai media sound system mini portable sederhana atau simply portable mini sound system yang berbiaya murah dan ekonomis mengingat jumlah tamu undangan di rumah, dengan harapan kiranya dapat jalan maksimal dan baik ya. Hanya saja untuk kesuksesan inovasi sederhana dalam memberdayakan sistem pengeras suara mini portable sederhana atau simply portable mini sound system yang super ekonomis ini, saya membutuhkan tersediaan cukup hanya 2 unit mini speaker MKC 509 dan 2 unit 10 mic. Yang ini adalah speaker MKC 509 yang pertama dulu, harga 5.000 untuk membangun sound system sederhana ini. Dan ini saya beli lagi yang baru, MKC yang baru, harga 55.000. Dia ada 2 unit mini speaker, dan ini saya beli untuk sending mic-nya 2 unit. Dan ini saya akan gunakan nanti, ini ada banyak ya, saya jadikan untuk yang cuci-cuci. Nanti akan saya potong untuk menempatkan alat ini, menempel ini casingnya saya potong di sininya, nanti saya potong untuk supaya duduk di standing mic-nya. Barang yang diambil sini untuk ini sebagai pendahuluan saja ya. Untuk kelengkapan barang yang sesungguhnya nanti akan ketahuan apa yang kurang setelah kita mendirikan 2 mini speaker Bluetooth itu MKC 509, yang satu yang lama dan yang satu yang baru kita beli. Setelah dipasang baru akan ketahuan barang-barang apa aja gitu yang perlu ditambahkan, kekurangan daripada yang sekarang ini. Jadi yang sekarang ini adalah 2 unit mini speaker MKC 509, 2 unit standing mic, dan nanti adalah untuk covernya daripada nanti saya potong yang bagian atasnya ini untuk nempel di mini speakernya supaya nempel ke sini, dan yang ini adalah kotaknya Kanebo ya. Nanti akan saya potong ini 2 untuk nempel di standing mic juga untuk charger ya sebenarnya. Nanti akan potong juga ini ya atau Alteco perlu. Ini yang sebentar aja, barang-barang sebentar. Tapi nanti kelengkapan pastinya nanti setelah kita berdirikan baru ketahuan apa lagi yang perlu ditambahkan. Kita akan buka standing mic 1, sampel kita buka dulu. Ini ya. Oke, berikutnya saya sudah siapin. Jadi yang jerigen untuk wadah menempelkan untuk speakernya saya sudah potong juga dari jerigennya untuk wadahnya, dan begitu juga untuk stand mic-nya diriin sudah saya sambung, saya rakit. Dan ini juga speakernya, mini speakernya saya sudah beli juga untuk 2, 1 dan 2. Dan ini untuk ininya, potongan dari jerigen ini saya juga sudah lubangin, ada 2 untuk pengikat kepada mini speakernya juga begitu. Ini juga saya sudah lubangin, ada 2. Dan ini juga speakernya saya juga untuk nempel ke sini saya kasih tambah. Jadi ini pas yang saya potong dari ada bekas di gudang, saya potong untuk nempel di plastik juga ya, sama nempel untuk yang bekas yang HP holder pernah rusak, yang pernah saya juga sudah video sebelumnya. Saya potong untuk yang penjepit pernya itu, yang penjepit HP saya potong juga karena sudah dipakai tapi berguna untuk ini. Saya tempel di sini untuk pengikat di sini, pengikat di sini sama dengan ini juga. Jadi nanti kita akan tempel ini semua, saya akan ikat dan terep untuk nyambung ke mic stand. Untuk kita coba tes dahulu something wrong lagi itu apa operasionalnya. Kalau yang bagus lanjut, kalau nggak bagus kita akan cari tahu masalahnya, termasuk mungkin setelah kalau bagus akan pelok juga mewadahnya. Ini saya sudah ikat ya, ini udah rapi. Oke, ini ada nanti sudah saya pasang, saya ikat. Nanti yang ini kita tempelkan ke stand mic-nya. Mini speakernya telah saya pasangkan bersama kangannya ya, sama wadah yang jerigen yang dipotong sudah saya rakit, sudah saya tempelkan ke stand mic-nya. Nanti akan kita coba apakah ada kekurangan. Kalau memang ada kekurangan, terlalu syuting di mana kesalahannya. Kalau nggak lancar, kita akan rapikan dan kita akan pilox warna hitam untuk wadah daripada mini speakernya. Ini yang penampakannya untuk penempelan mini speaker MKC-nya ke stand mic-nya.
Oke, kita coba tes operasionalnya, kita hidupkan mini speaker MKC-nya, apakah dia normal atau tidak. Oke, dua-duanya sudah hidup. Kita coba tes satu mic yang sebelah kiri, apa masalahnya, atau ada sejenisnya, atau echo atau gimana. Terus kita tes lagi yang kedua, jika ada masalah antara dua mini speaker, kita akan coba troubleshoot, bisa nggak tangani masalahnya. Ini dia kalau ditaruh di sini di holdernya mic, dia akan feedback ya. Tapi kalau dicabut dari holdernya, dia pakai begini, dia tidak ada feedback, tidak echo. Tapi ada interference dari kabel, dari transceiver dari unitnya MKC Bluetooth ke mic-nya melalui kabel. Gak apa-apa, nanti coba kita troubleshoot. Jadi kalau kita taruh di holdernya, dia akan feedback. Begitu juga untuk yang mic kedua, kita coba. Tadi kalau kita pakai tes 1, 2, 3, tes dia ada feedback echo, dicabut. Kalau dicabut kita ngomong tes 1, 2, 3, dia tidak feedback, berarti ada interferensi atau ada EMI ya, EMI electromagnetic interference. Jadi dia melalui transceiver dari mini speaker unitnya, melalui kabel dia ada kayak media magnet balik dia. Begitu kita keluar suara kita sama media magnetnya masuk ke speaker, dia feedback. Jadi kita harus troubleshooting gimana cara menanganinya. Kalau ini supaya tidak echo, kita cabut dari holdernya, kita ngobrol. Tapi kita taruh di holdernya tidak dicabut, dia tidak echo, dia normal. Demikian troubleshooting. Dalam melakukan troubleshooting untuk sound system mini portable sederhana ini, saya akan melakukan 3 jenis eskalasi troubleshooting. Di depan saya ini ada beberapa jenis barang yang akan saya bagi ke 3 jenjang eskalasi troubleshooting. Jenjang jenis eskalasi yang pertama adalah yang ini. Ini adalah foil daripada dogfood yang saya gunakan sama ini. Ini saya akan pakai untuk mengcounter efek dari electromagnetic interference atau interferensi medan magnet ya, dari kabel penghubung antara mini speaker MKC dengan mikrofonnya. Dan ini plat tembaga dan kabel akan saya gunakan untuk menyambung, seolah mendischarge dari koneksi yang saya sambung kabel, dibuang ke bawahnya tripod dengan plat dasarnya. Plat tembaga saya potong berapa senti, lalu saya hubungkan plat tembaga ini dengan aluminium foil yang ada di kabel mini speakernya dengan sirkulitin. Saya sambung pakai kabel kecil, mengkoneksikan daripada aluminium foil dengan plat tembaga yang ada di bawah tripod. Nah, tembaganya saya akan gunakan ini klem dan pipa ya, jenis ini untuk sekilas barang jenjang pertama untuk troubleshooting daripada sound system mini portable sederhana. Setelah jenjang pertama ini, seandainya nanti dalam analisa troubleshootingnya tetap masih bermasalah atau mengalami kendala gangguan, saya akan masuk ke tahap kedua, mengganti kabel bawaannya mini speaker MKC yang baru, kabel serabutnya dengan kabel telepon. Ini adalah untuk jenjang eskalasi yang kedua. Lalu untuk jenjang yang ketiga, seandainya pun tidak berhasil di dalam analisa troubleshooting kedua, saya mempersiapkan dan membeli beberapa jenis ukuran kapasitor, yaitu ada ukuran pertama yang 220 nanofarad, 100 nanofarad, 22 nanofarad, dan 10 nanofarad untuk menyiapkan seandainya troubleshooting untuk jenjang eskalasi 1 dan 2 tidak berdampak signifikan. Maka ini alternatif yang terakhir, jenjang eskalasi yang terakhir, saya akan melakukan usaha yang sebaik mungkin bagaimana memperoleh kualitas audio dari bangunan sound system yang dibangun. Dari hasil percobaan tadi, tes tadi yang ternyata dia feedback dan echo ya, udah balik ya ke main unitnya. Jadi seolah itu ada EMI ya, electromagnetic interference ya, ada alur balik, gelombang balik frekuensi lah ya, dari kabel dari main unitnya, mini speaker masuk ke mic. Tapi di sepanjang kabel itu dia ada medan magnet interference, dia kirim ke mic, terus dia receive lagi, kan dia transceiver ya, transmitter receiver yang sebuah main unit ya, karena dia juga Bluetooth, dia balik lagi ke main unit, dia ngegaung. Tambah lagi ada suara juga akan ditimpa lagi, makin berisik. Sama yang satu dan kedua tadi kita coba sama. Jadi saya troubleshootingnya dengan cara melakukan counter electromagnetic interference dengan cara sederhana yang ada aja di rumah, saya juga nggak tahu. Saya coba iseng ada kayak aluminium foil. Aluminium foil itu bekas dogfood ya. Dogfood ini bungkusnya ini aluminium foil. Ini kalau nggak dipakai saya simpan ya. Saya ambil, saya balut untuk panjang kabelnya, karena interference feedback suara itu yang kembali ke transceiver mini speakernya itu karena ada electromagnetic interference ya. Jadi saya mengcounter
counternya dengan memasang aluminium foil yang dari bekas-bekas buangan. Saya nggak beli dari mana-mana, tapi mencoba aja troubleshooting apakah berhasil atau tidak. Lalu saya dari panjang kabel ini aja berapa senti, saya tarik ke bawah. Di bawah ini kan saya kasih tambahan aja kayak aluminium aja untuk alasnya ke bawah, dasarnya aja ya, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang aneh, tapi cuma nempel aja. Sama ini juga, ini yang pertama, ini yang kedua sama. Saya pasang ini aluminium foil, saya pelintir, saya bulenderin gitu, saya ikat strap. Nah, nanti saya coba troubleshooting ya. Ini troubleshooting sederhana aja, yang tidak pakai beli-beli dari toko, enggak, dari barang-barang sisa aja. Ini saya coba. Jadi kita coba akan tes lagi hasil troubleshootingnya. Yang ini yang satu ya, jadi satu ini yang lama ya. Pernah saya perbaikin juga karena cartridge pullnya rusak, yang ini mic-nya rusak, saya ganti. Nah, kebetulan kabelnya juga jelek, nggak bagus ya, bawa naskap. Saya ganti yang kabel telepon. Nah, inilah dia ya. Ini yang satu, yang dua ini masih orisinal yang saya beli baru ya. Karena feedback dua-duanya 1 dan 2, saya kasih ini troubleshootingnya, kita jajal apakah ada hasil dari pekerjaan troubleshootingnya. Mari kita coba, kita hidupkan yang pertama dulu, kita hidupkan yang lama. Ini kita masih off kan, hidupkan. Dia tidak feedback ya, berarti bagus, ada perubahan. Artinya dia minat magnetnya berhasil di counter, berhasil dibuang dari kabel yang tadi ini, dari mini speaker dia transceiver, dia ngirim sinyal kabel data yang ke mic, tapi dia di counter langsung masuk ke bawah. Jadi mengurangin tidak 100% bersih ya, tapi karena ada juga. Tapi ini memang bersih, tapi saya nggak yakin 100%, tapi ada 95% lah. Jadi dia membuang, dia berhasil. Dan ini pakai kabel telepon ya, kabel saya yang nggak bawaan aslinya mic-nya ya, mini stationnya, bluetooth-nya ya, enggak ya. MKC. Nah, sekarang ini berhasil. Coba kita tes ya, kita coba ya. Saya nggak saya ambil ya. Ini kan nggak feedback ya, nggak ada. Saya coba ngomong. Tes 1 2 3, bagus ya. Tes 1 2 3, tidak echo, tidak feedback, bagus ya. Oh, ada echo balik. Nah, ini kita nggak apa-apa. Artinya tidak berkurang lah, masih bisa dimaklumin. Ada pengurangan gitu ya. Atau mungkin juga karena saya ada ini HP-nya saya mendekat ke mic kali ya. Jadi ada frekuensi juga ya, nggak tahu. Tapi artinya ada pengurangan. Artinya ini berhasil dengan counter memasang aluminium foil untuk mengcounter electromagnetic interference-nya. Nah, yang pertama berhasil. Yang kedua, saya matiin dulu. Saya nggak apa-apa, nggak usah dimatiin, nggak apa-apa juga. Ini saya hidup juga nggak apa-apa. Yang kedua, ini masih mati ya. Yang kedua ini saya beli baru beberapa minggu yang lalu datang. Bawaan air belum diubah apa-apa. Kita hidupin. Ini masih baru ya, orisinal ya. The Bluetooth device is ready to pair. Dia lebih nyaring daripada yang lama, lebih nyaring yang baru memang. Oke, kita on kan ininya. Ternyata tidak berhasil ya. Masih gagal. Dia masih feedback interference, ada EMI, electromagnetic interference. Apalagi kalau dipakai ngomong, makin kacau ya. Artinya tidak berhasil. Jadi di sini saya coba troubleshooting karena jujur saya ini kabelnya kan kabel asli. Kabel asli itu jujur aja mau saya perbaiki kemarin, yang pertama saya rusakin dulu. Itu kan kurang bagus kabelnya dan dia serabut dan halus ya. Dan itu mirip namanya serabut. Kalau ini kan stranded ini kalau solid ya. Dua kabel lebih solid dan diameternya lebih besar. Yang ini kan serabut halus dan hanya berapa helai gitu loh. Kalau salah 5 lembar yang kelilingi sama yang groundnya itu 8 lembar gitu, 8 helai. Halus banget. Jadi saya takut kualitas kabelnya tidak bagus. Artinya yang saya pasang itu tidak terlalu signifikan. Jadi saya mencoba troubleshooting yang kedua, eskalasi yang berikutnya dengan cara mencoba meniru yang mini speaker lama, mengganti kabel bawaannya. Ini dia kabel telepon yang menggantikan kabel bawaan asli dari mini speakernya. Udah saya ganti ini kabel teleponnya masuk ke sini. Dan ini juga yang baru, dan ini mini speaker yang lama yang telah saya ganti sebelumnya, yang ada isolasinya. Ini yang pertama, dan ini yang baru saya gantikan untuk yang mini speaker keduanya. Sebenarnya tindakan penggantian kabel asli bawaan ini yang dijadikan alternatif tindakan troubleshooting jenjang eskalasi tingkat 2 adalah dikarenakan faktor subjektif pribadi saja, karena trauma dengan kualitas kabel asli bawaan mini speaker MKC 509 sebelumnya, di mana kabel asli bawaan MKC sebelumnya yang saya ganti terdiri dari 5 helai kabel inti dan 8 helai kabel untuk groundnya. Helai serabut kabelnya sangatlah halus juga dan tipis. Oleh karena itulah saya tetap menjadikan pergantian kabel asli bawaan mini speaker MKC 509 ini untuk diganti dengan kualitas kabel telepon yang lebih baik dan tebal ya, untuk dijadikan alternatif tindakan troubleshooting tingkat 2. Walaupun sebenarnya efek counter medan magnet EMI-nya sangatlah kecil kemungkinan berhasil, tapi di sisi lainnya saya yakin akan kualitas kabel mikrofon dalam pekerjaan penelusuran troubleshooting yang berikutnya. Dan di sini saya sudah mengecat Pilox wadah casing dari mini speaker MKC 509-nya. Yang ini wadah casingnya saya sudah cat Pilox jadi warna Pilox ya, warna hitam. Begitu juga dengan wadah untuk charger ya, charger untuk misalnya baterai sini habis, ini ada chargernya, saya tinggal masukin baterai powerbank masuk sini. Saya juga sudah cat dari Kanebo, ini dari wadah Kanebo saya potong 2
ya, tempel ke dua tiang daripada tripod untuk sound system mini speaker MKC 009. Oke, berikutnya kita akan lihat uji hasil cobaan dari troubleshooting ini yang tingkat 2 dari mini speaker 2 yang kemarin yang baru beli. Yang ini 2 ya, yang kita beli kemarin dengan mengganti kabel bawaan aslinya dengan kabel telepon. Ini lembut ya kabelnya ya, tidak kaku ya, lembut lentur, dan kita akan hidupkan apakah ada perubahan, dan kalau yang tidak perubahan kita akan masuk jenjang tahap berikutnya secara bertahap dan detail ya, teoritis ya. Kita hidupkan. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, kita hidupkan. Ini mikrofonnya dia masih nyantol di pegangan holdernya mic stand-nya, masih nyangkut mikrofonnya, kita hidupin. Ternyata tidak berhasil ya, masih sama, masih bermasalah. Artinya penggantian kabel telepon dari kabel bawaan aslinya tidak memiliki dampak, tapi secara kualitas dan secara kontinen untuk melakukan tahap berikutnya lebih pasti daripada kabel bawaan sebelumnya. Oke, kita tahap berikutnya karena belum ada perubahan. Sebelum kita membahas kelanjutan jenjang eskalasi ketiga tindakan penanganan masalah gangguan resonansi audio pada bangunan sound system dari speaker MKC 5009 mini portable sederhana dan super ekonomis ini, saya akan perjelas posisi masing-masing unit komponen dari bangunan sound system yang terpasang. Dan perlu disampaikan bahwa batang penyangga dan tripod daripada mic stand maupun tiang dari penyangga daripada microphone holder ini adalah terbuat dari besi, metal ya, bahan metal. Bisa saya buktikan dengan ini ada magnet, saya pegang magnet ini, saya tempelkan di sini, lengket ya, ini lengket, ini magnet kecil, ini saya tempel ini lengket bahwa ini adalah tiang besi ya, lengket, dan ini juga satu batang penyangganya vertikal, tiang vertikal, dia lengket, ini magnet ya, ini magnet sangat kuat ya, ini sangat kuat, dan ini juga magnet, ini juga magnet ya, ini saya nggak bohong ya, ini adalah magnet, saya tunjukin bahwa ini adalah murni metal dari bisa konsep pengantar atau konduktor. Inilah 3 batang stick daripada mic stand.
Oke, untuk aksi improvementnya kita langsung lihat. Saya tidak sempat memperlihatkan bagaimana saya memasang kapasitor non polarnya karena saya sendiri ya, jadi saya sudah langsung pasang kapasitor non polarnya. Kita lihat ini untuk yang bangunan nomor 2 daripada mini sound system portable ya. Jadi ini yang saya sudah sambungkan kapasitor non polar yang 22 nanofarad, yang ini juga 22 nanofarad untuk yang paralel daripada terminal sebelumnya. Yang 22 ini seri dengan kumparan suara ya. Jadi ini saya sudah sambungkan ke langsung keluar. Jadi saya langsung tunjukkan aja karena saya nggak bisa, jadi langsung hasilin actionnya aja. Aksi improvementnya sudah saya lakukan. Ini untuk bangunan mini sound system portable nomor 2 MKC 509 yang baru yang beli, belum ada yang rusak ya. Dan berikutnya ini MKC bangunan nomor 1 mini sound system portable yang nomor 1, perangkat MKC-nya yang pernah rusak, yang paling awal dulu yang lama. Ini juga saya sudah pasang dan ini dia beda ya, spoolnya ini sama spool yang baru beda. Ini saya pernah perbaikin, jadi saya beli di aftermarket ininya. Jadi saya sambungkan, ini saya udah pasangin di dalamnya, ini udah saya pasang. Yang saya sudah
dari Perry aftermarket untuk spoolnya, kartrisnya. Jadi saya pasang yang untuk seri untuk kumparan suaranya, maksudnya 2 kapasitor non-polar, 2 nanofarad yang diserialkan dengan kumparan suara, satu lagi yang paralel dengan spoolnya untuk yang 20 nanofarad. Demikian ya, pasang udah saya sambungkan. Nanti kita coba tes aksi improvementnya, perbaikan bangunan mini sound system. Oke, mari kita tes dan uji untuk hasil aksi improvement yang telah dikerjakan. Apakah masih timbul feedback dan echo atau sudah bekerja baik seperti diharapkan. Ini dari depan ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Bagus ya. Tidak ada echo, tidak ada back, tidak ada dengung. Bagus ya. Tes 1 3. Oke ya. Ini masih lengket di pegangan holdernya dari mesin. Bagus ya. Tes 1 3. Oke ya. Oke, mari kita lanjutkan ke yang ini bangunan mini sound system nomor 1. Bagus ya. Bagus ya. Oke, ini hidup ya. Ya. Yang berikutnya ini sudah instalasi. Ini sudah hidup ya. Sudah hidup powernya. Saya pakai ini ya, pakai baterai ini karena baterainya di dalam dari speaker bluetoothnya habis. Pas pakai ini ya. Tes 1 3. Tes 1 3. Bagus ya. Bagus ya. Tes 1 3. Tidak ada echo, tidak ada feedback, tidak ada dengung. Bagus ya. Artinya aksi improvement untuk 2 bangunan mini sound system portable telah berjalan dengan baik dengan aksi improvement misalkan dengan pemasangan kapasitor non polar di dalam casing dari masing-masing mikrofon dan matching kepada dalam modul perangkat masing-masing MKC-nya. Demikian yang saya sampaikan. Artinya pekerjaan kreasi dan inovasi ini berjalan dengan baik dan semua berjalan baik. Tes 1 3. Tes 1 3. Tes 1 3. Tes 1 3. Bagus ya. Ini bagus ini yang ini bagus. Tes 1 3. Tes 1 3. Tes 1 3. Bagus ya, tidak feedback, tidak ada noise. Oke, hasil pekerjaan untuk 2 bangunan mini sound system portable bagus. Oke ya, terima kasih. Tes 1 3. Tes 1 3. Tes 1 3. Bagus. Tes 1 3. Tes 1 3. Bagus ya. Saya matikan ya. Saya matikan ya. Saya matikan ya. Saya matikan. Selanjutnya ini tempat baterai power bank. Yang ini baterai power bank. Seandainya baterai yang terdapat di dalam perangkat ini, di dalam perangkat mini speaker Bluetooth MKC 5 habis, maka saya menggunakan baterai yang kita bisa taruh di tempat wadahnya. Saya sediakan. Ini saya akan pakai baterai karena baterainya ini udah habis. Jadi saya pakai ini. Berdasarkan petunjuk produk, kalau baterainya ini kerjanya lifetime-nya 2 jam, dia akan habis baterai masing-masing perangkat. Nengok buku petunjuknya. Jadi kita bisa menyiapkan baterai power bank tambahan kalau misalnya kita mau memakai bangunan mini sound system table ini untuk dalam waktu panjang, setengah hari atau sehari, kita bisa letakkan baterai power bank di dalam wadahnya. Hanya saja dalam pemakaian beberapa minggu ini, peralatan speaker Bluetooth MKC 509 ini saya memantau dan mencoba memberi masukan pada pemirsa kalau baterai speaker Bluetooth ini kurang handal ya, karena mungkin sesuai dengan harga jual produknya yang murah kali ya. Jadi sepertinya menurut pengamatan saya, kalau baterai ini mungkin perlu diwaspadai untuk diganti. So, sistem charger speaker Bluetooth ini saya rasa juga agak ringkih dan kemungkinan gampang bermasalah. Jadi kalau rekan-rekan memiliki barang ini, 2 hal yang di atas tadi harus perlu perhatikan dan diwaspadai baik-baik. Demikian sudah saya perlihatkan hasil aksi improvement untuk 2 bangunan mini sound system portable ini yang dapat bekerja baik sesuai harapan. Mohon rekan-rekan semua yang menonton kumpulan video channel saya untuk berkenan memberi jempol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya serta ajukan pertanyaan di kolom komentar. Semoga saya dapat menjawabnya. Supaya saya dapat diberi dorongan semangat untuk bisa memberi info video, informasi dan konten pencerahan lainnya. Jujur, saya katakan sini, sesungguhnya banyak materi konten yang ada di sekeliling saya untuk dibuatin, tapi saya memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan finansial, dan keterbatasan fisik. Semoga saya bisa mempersiapkan itu semua nantinya. Saat saya merencanakan banyak materi video informasi umum, video kerjaan kreasi, dan bahkan video kerjaan inovasi, saya jadi ingat dulu sekitar tahun 2005 sampai 2006 ya kalau nggak salah. Saat masih aktif bekerja, di mana perusahaan saya mengirim beberapa orang tertentu dari perusahaan saya untuk mengikuti asesmen manajerial perusahaan yang disertai dengan tes kemampuan profesional pribadi perorangan yang dikelola oleh suatu yayasan, lembaga pendidikan dan pengembangan manajemen di Indonesia, di backup oleh lembaga pendidikan Universitas Indonesia bertempat di suatu gedung berlantai 4 di Jalan Perapatan, Bundaran Tugutani, Menteng, Jakarta Pusat, di mana semua peserta mendapat hasil asesmen manajerial dan kemampuan profesionalitas pribadi. Lalu saya diberi penilaian sangat memuaskan, termasuk dinilai sebagai seorang pekerja yang visioner. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima kasih.